Adapun nasihat pernikahan yang saya sampaikan, bahwa besok kita akan melangsungkan namanya pernikahan. Pernikahan harus kita ketahui bahwa pernikahan itu mengikat dua insan yang berbeda berdasarkan dari pengalaman dan latar belakang keluarga yang berbeda. Nah, pernikahan itu harus kita jadikan bahwa pernikahan adalah satu hal yang telah diikat dalam syariat Islam. Kalau bisa dikatakan menikah ini merupakan kontrak selama-lamanya. Jadi sebelum kita melanjutkan ke pernikahan, Pak Rizal Hamzah harus meluruskan niat. Jangan sampai kita menikah karena yang enak-enak saja yang dipikir. Oh, makanya dikatakan bulan madu. Namanya bulan sebentar, tidak dikatakan tahun madu. Nah, oleh karena itu Bapak Rizal Hamzah perbaiki niat. Nikah itu adalah bagian daripada sunnah Rasulullah SAW. An-nikahu sunnati, bahwa nikah itu adalah bagian daripada sunnah. Barang siapa yang mencintai sunnahku, kata Nabi, maka dia termasuk golonganku. Nah, hadirin Bapak Ibu jamaah pengajian Walimatul Urs yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi, ketika engkau hendak menikah, pilihlah karena 4 perkara. Terusan. Jadi kalau hendak kita menikah, nikahilah perempuan karena 4 perkara, kata Nabi. 1. Nikahilah perempuan karena kecantikannya. Cantik ini, Bu, memang satu hal yang diprioritaskan, tapi bukan hal yang utama. Cantik sederhana. Karena kenapa? Cantik ada masa expire-nya. 20 tahun masih cantik, 30 tahun masih cantik, 20 tahun masih cantik, 50 tahun makan nih. Jadi kalau kita menikah karena kecantikan, siap-siaplah kita akan kecewa. Kenapa? Kecantikan ada masa akhirnya, ada masa expire-nya. Apalagi kalau cantik gara-gara kita ketemu di HP. Oh, kadang HP menipu. Apalagi kalau pakai kamera 360. Cantik mukanya mulus, tapi begitu pas ketemu, na'udzubillahi min zalik. Makanya kecantikan itu kadang menipu. Ya. Nah. Kemudian yang kedua kata Nabi, nikahilah perempuan karena ada keturunannya. Karena ada keturunannya. Keturunan penting. Karena kenapa? Kita ini setelah menikah harus punya keturunan. Tetapi kata Nabi, keturunan itu penting, tapi bukan hal yang utama. Kalau kita menikah gara-gara keturunan, maka siap-siap kita kecewa. Kenapa? Karena menikah belum tentu kita akan dapatkan keturunan. Makanya ada biasa dibilang orang tomanang, degaga anaknya. Jadi kalau tidak ada anaknya cerita, kecewa maki. Oleh karena itu perbaiki niat, hanya lillahi ta'ala. Yang ketiga kata Nabi, nikahilah perempuan karena hartanya. Ini harta memang baik, tapi kata Nabi tidak boleh diutamakan. Kenapa? Alangkah lebih bagusnya kalau Bapak Rizal Ramli nantinya dan Nur Ashisha Sulaiman mencari harta. Ya? Tapi pasti ada bantuan dari orang tua tak? Pasti ada. Oleh karena itu jangan terlalu berharap sama orang tua. Kenapa? Orang tua juga banyak juga urusannya yang lain. Oleh karena itu Bapak Rizal Ramli nantinya insya Allah mudah-mudahan yakin dan percaya bahwa kita menikah
insya Allah akan datang rezeki kita yang melimpah. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan namanya seorang wanita kepada kita, lalu kemudian Allah tidak berikan rezekinya. Coba bayangkan Ibu, kalau 1 tambah 1 sama dengan 2. 1 rezekinya Bapak Rizal Ramli, kemudian ditambah Rizal Hamzah. Mohon maaf. Ya, Bapak Rizal Hamzah. Kemudian ditambah dengan rezekinya Nur Ashisha Sulaiman. Maka akan jadi 2 rezeki kita. Luar biasa. Bapak Rizal ya. Kemudian kata Nabi, nikahilah perempuan karena agamanya. Tapi kata Nabi, lidiniha taribat yadaka. Kalau engkau menikah karena agamanya, insya Allah kalian akan beruntung. Oh Ibu, oh Ibu, kata Nabi, kalau engkau menikah karena 4 perkara, kemudian engkau utamakan agamanya, insya Allah yang lain pun akan ikut juga bagus. Kecantikan muka ada batasnya, tapi kecantikan hati tidak ada batasnya. Dia akan selalu indah pada masanya. Sampai bilang Ibu, sampai makale. Ya, betul. Kecantikan dari hati ini yang paling penting. Contoh. Kan biasanya kalau masih pengantin baru itu, pokoknya kalau kita pengantin baru Bapak Rizal, ketahuilah bahwa tidak selamanya yang indah-indah. Ada masanya kita akan berhadapan dengan satu masalah. Kalau kita pengantin baru menikah sama pacar tak, istri tak, baru tentu apa Nabi bilang, tentu kisayang harum na. Kalau pengantin baru, coba kalau sudah 4 anaknya, begitu kan tuh istrinya, apa Nabi bilang suaminya, meracun sih. Coba bayangkan. Apalagi indahnya kalau kita menikah. Kalau tersandung kaki kita di batu, apa kita bilang suaminya? Tidak kenapa-kenapa Jiki sayang. Kaki kita udah deh, sakina. Cek. Hai sayang. Coba kalau pengantin baru tersentuh kakinya batu sedikit, dia bilang, kenapa kisahnya? Tidak kenapa-kenapa Jeki. Dia bilang, tidak kisahnya. Coba kalau sudah 5 anaknya, begitu tersandung kakinya, apa dia bilang? Di mana kau simpan matamu dongo? Tidak semua kapan. Ya? Tapi mudah-mudahan tidak. Karena yang kita harapkan adalah memiliki perempuan yang soleha dan pasangan suami yang soleha. Kemudian kata Nabi, ad-dunya mataun wa khairul mata'ud dunya al-mar'atus soleh. Bahwa kata Nabi, sebaik-baik perhiasan di dunia ini bukan emas, bukan perak, bukan permata, bukan permadani, tapi apa kata Nabi? Al-mar'atus soleh. Bahwa sungguhnya yang paling berharga di dunia ini adalah wanita soleha. Yang mana cirinya wanita soleha? Yang pertama, taat kepada suaminya. Jadi istri yang soleha adalah istri yang taat kepada suaminya. Apapun yang disampaikan kepada suaminya wajib taat. Suatu ketika di zaman Nabi ada seorang perempuan. Kemudian yang perempuan dia tanya, berangkat suaminya pergi perang. Lalu kemudian suaminya berkata kepada istrinya, wahai istriku, saya mau pergi berperang. Oleh karena itu, jangan pernah engkau tinggalkan rumah sebelum saya datang di rumah. Akhirnya apa yang terjadi jamaah sekalian? Perginya suaminya, akhirnya datang utusan. Apa Nabi bilang utusan? Assalamualaikum, oi bu, bilang kenapa? Meninggal mamata, sakaratul maut, pergi ke jengui. Apa kata ini sang istri?
wahai utusan, sesungguhnya saya pengen ketemu dengan orang tua saya, tapi suami saya berpesan, jangan engkau tinggalkan rumah sebelum saya datang ke rumah. Akhirnya pulanglah utusan. Sakaratul maut mamanya, kemudian meninggal dunia. Datang lagi utusan. Assalamualaikum ibu. Bilang, kenapa ki pak? Meninggal mama tak. 3 tak itu sakaratul maut tidak datang ki. Ini meninggal mama tak, masa tidak mau kita lihat? Sudah meninggal mama tak, pi jenguk. Apa katanya sang istrinya? Wahai utusan, suamiku berpesan jangan pernah engkau tinggalkan rumah sebelum saya datang ke rumah. Akhirnya pulang ini utusan, bertanya kepada Nabi, ya Rasul, ada situ istri gergal lampak jambatan, lantang kalibo lantang kacikero. Dia bilang orang Makassar. Bilang, kenapa? Saya datang ketika mamanya lagi sakaratul maut, dia bilang suaminya belum datang. Saya datang lagi pada saat ibunya meninggal dunia, dia bilang suaminya belum datang. Terus apa kata Nabi? Tega betul itu anak-anak. Kemudian Nabi katakan, memang apa alasannya? Alasannya ya Rasul, katanya suaminya berpesan, jangan pernah engkau tinggalkan rumah sebelum suaminya datang. Apa kata Nabi? Oh, sesungguhnya berbahagialah orang tuanya yang meninggal dunia, karena kenapa? Dia memiliki istri yang taat kepada suaminya. Masya Allah. Oleh karena Bapak Ibu jamaah sekalian, salah satu ciri istri yang soleha adalah istri yang taat kepada suaminya. Contoh, datang suami tak lagi capek-capek, datang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wahai istriku, ada pisang saya beli di pasar, tolong gorengkan saya. Kira-kira Bu, kalau masih capek kita gorengkan suami tak? Gorengkan. Hah? Digorengkan. Digorengkan tuh tapi manokok-nokok aja. Tapi istri yang soleha, meskipun dia capek, dia senantiasa buatkan makanan buat suaminya. Sambil dia berdoa, ya Allah, sesungguhnya saya capek ya Allah. Capek betul saya ya Allah. Tapi karena keridoanku kepadamu ya Allah, masukkan saya surga dengan kecapeanku itu untuk menggoreng pisang kesukaan suami saya Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah, istri-istri yang seperti ini, ketika di akhirat nanti, Allah subhanahu wa ta'ala berikan pahala. Tapi kalau menokok-nokok ke jalan dan sebagainya, nanti dia akan bertanya kepada Allah, ya Allah, di mana pahalaku? Apa kata Allah? Digaga pahalamu. Nasabak magai menokok-nokok ke jalan penuh jamai. Ini. Kemudian ciri istri yang soleha yang kedua adalah ramah. Istri yang baik harus berkata baik, berperasaan yang baik kepada suaminya. Jangan pernah berkata kasar kepada suaminya. Lihat Nabi kalau dia panggil istrinya, dia panggil panggilan kesayangan. Contohnya Khadijah, siapa nama panggilannya? Ya Ummul Mukminin, wahai ibunya orang-orang mukmin. Jadi nanti Bapak Rizal nanti, kalau tak panggil istri tak, panggil juga panggilan kesayangan. Contohnya, wahai istriku yang termancung hidungnya di lorong 9. Ya kasih nama-nama yang terbaik. Nah, karena Rasulullah pun juga seperti itu. Aisyah dipanggil ya Humaira. Kenapa dipanggil ya Humaira? Karena memiliki pipi yang kemerah-merahan. Jadi istri yang baik, suami yang baik ialah senantiasa berkata baik kepada pasangannya sendiri. Ini contoh Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, yang ketiga, istri soleha ialah elok. Apa itu elok? Indah dilihat. Jangan sampai istri soleha nanti dia cantik-cantik kalau dia mau pergi pesta. Pokoknya dia pakai semua pakaian yang bagus. Mak dandami, mak bedami, pokoknya mak gincul dan sebagainya. Tiba gilirannya mau tidur sama suaminya, daster 3 hari tidak pernah cuci, tidak pakai. Baru busuk tumi juga kanipana. Tidak pernah tumi lagi gosok gigi.
Istri yang baik adalah istri yang elok, yang enak dipandang. Jangan hanya kalau dia pergi pengantin cantik, biarpun di hadapan suaminya cantik tongi juga. Kan enak tong itu perasaan tak kalau datang suami tak kita harum-harum, baru kita cium-cium suami tak. Enak itu. Apalagi kalau suami tak pergi kerja. Oh ibu, saya kasih tips supaya suami tak tidak selingkuh. Mau ki? Minta ki sedekah kalau dia mau pergi kerja. Lampak sedekah. Apa sedekahnya? Ciuman. Baru bacakan salawat. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Allah, barakahnya ini salawat, mudah-mudahan suamiku dijaga daripada perselingkuhan. Amin. Ya, ingat begitu, Bu? Selanjutnya, istri yang soleha cirinya adalah nikmat. Istri yang soleha senantiasa memasakkan makanan suaminya yang enak. Apa kesukaan suaminya? Misalnya kalau suaminya suka nasi palakko, ayo masakkan suami dan nasi palakko. Kalau suami tak suka pisang ngepek, buatkan pisang ngepek. Istri yang baik adalah istri yang senantiasa memasakkan suaminya yang terbaik. Kemudian yang selanjutnya, anggung. Apa itu anggung? Anggung adalah cerdas. Perempuan yang soleha harus cerdas. Kenapa? Kapan Anda tidak cerdas, nak kasih beleng-beleng ke orang. Kenapa penting ini cerdas? Karena wanita ini merupakan sekolah pertama buat anaknya. Makanya Andri Guruta ke Haji almarhum Kiai Haji Sanusi Baco, kalau mau punya anak yang soleha, dimulai daripada istri yang soleha. Bagaimana caranya? Kalau lagi matampu beneta, nanti Rizal, kalau lagi matampu beneta, jangan lupa bacakan solawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tiup ke perutnya cerita. Insya Allah barakahnya solawat jadi anak tanah yang soleh. Ustadz, anakku sudah keluar, saya tidak hamil-hamil lagi. Bagaimana caranya? Caranya adalah usap kepalanya anak yang nakal, baru bacakan selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tiup. Tambah dengan satu doanya Nabi Ibrahim. Rabbi habli minas solihin. Tiup. Insya Allah barakahnya itu doa, jadi anak tanah yang soleh. Tapi jangan keras. Kapan keras bangunnya netak. Ya. Nah, kemudian yang terakhir, ciri wanita yang soleha ialah hemat. Seorang istri yang soleha harus senantiasa hemat. Besok-besok penghasilannya suami tak ada sekitar 3 juta. Bagaimana 3 juta itu kita akomodir, kita atur bagaimana supaya cukup selama 1 bulan. Ada yang disimpan dan ada juga yang dibelanjakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan stepa, tahu stepa? Selera tinggi ekonomi pace. Ya, gajinya suaminya sekitar 3 juta, lalu kemudian pakaiannya lebih daripada 3 juta. Bagaimana suamimu tidak tekor? Rugi bandar. Ya. Oleh karena itu, istri yang soleha ialah istri yang senantiasa hemat, yang bisa mengatur keuangan suaminya. Hadirin Bapak Ibu jamaah pengajian Walimatul Urs yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian lebih spesifik kepada Bapak Rizal Hamzah, ini Bapak Takan almarhum nih, Pu Haji Selek. Kemudian Mama Tak tinggal sendiri. Berapa kita bersaudara tadi? 3. Kita anak keberapa? Terakhir. Iya. Apalagi kalau anak terakhir itu saking disayang sekali tuh. Disayang sekali. Oleh karena itu Bapak Rizal Hamzah, saya berpesan kepada kita, meskipun kita sudah menikah nanti, ajak lalu terlupai tomatuatta. Apalagi orang tua kita. Karena kenapa? Banyak laki-laki sudah menikah lebih nak sayang istrinya ketimbang orang tuanya. Beleng. Makanya kalau ada suami takut istri, maka dia masuk dalam golongan SSTI. Apa itu? Suami-suami takut istri.
Jangan kau takut sama istrimu. Istri ada namanya mantan istri, tapi kalau orang tua tidak ada namanya mantan orang tua. Orang tua tetap orang tua kita. Oh ibu, biar hitam jidat tak mesum pajang. Puasa ki Senin Kamis rajin, tahajud ki rajin, tapi demi Allah, kalau durhaka ki sama orang tua tak dek gaga guna-gunana. Dulu ada sahabat Nabi yang bernama Alqamah. Alqamah rajin ibadah, rajin puasa, rajin tahajud, tapi sayang seribu sayang. Begitu mau sakaratul maut, dia tidak bisa ucapkan kalimat la ilaha illallah. Ternyata cek per cek, oh ternyata ini Alqamah, dia dosa kepada kedua orang tuanya. Selama sudah menikah tidak pernah ngejenguk orang tuanya, lebih sayang istrinya ketimbang orang tuanya. Makanya nanti Bapak Rizal, nanti ada orang tua tak lagi itu bertambah, 2 orang. Kalau masih hidup, bapak-bapaknya ini yang calon tak masih hidup dua-duanya tak? Makanya jangan kau lalu lupa orang tua tak. Sayangi orang tua tak. Jangan pernah kau lukai hatinya. Kalau nanti ada gaji tak sekian, sisipkan untuk orang tua kita yang terbaik. Sisipkan orang tua kita. Karena kenapa? Kenapa kita mau berbakti sama orang tua tak? Orang tua tak dia kandung kita 9 bulan 15 hari dalam perutnya. 9 bulan 15 hari. Oh bapak. Mau ki coba hamil pak. Mau ki coba hamil, tersiksa itu perempuan. Coba bayangkan. 9 bulan 15 hari besar perutnya dia bawa. Kalau bapak mau coba ambil kelapa 2 biji, ikat di pinggangnya, bawa 9 bulan 15 hari. Bayangkan itu. Begitu 9 bulan 15 hari, tiba namanya melahirkan. Coba bayangkan. Seorang wanita melahirkan, seorang ibu melahirkan, dia mengeluarkan tetesan darah, tetesan keringat dia keluarkan. Bahkan satu kakinya siap di surga, satu kakinya siap di kuburan. Lalu kemudian kita begitu sudah besar, sudah kena kasihan orang tua tak, dia yang cebok ki, dia yang kasih mandi ki, dia ajar ki untuk makan, dia ajar ki untuk berjalan. Kenapa tiba-tiba umurmu sudah 18 tahun engkau hina orang tuamu? Di kampungku pernah ada kisah nyata ini, Bu, kisah nyata. Ada orang dikasih menikah sama bapaknya, dikasih sekolah SD, SMP, SMA, daftar polisi, lulus, dikasih menikah lagi sama bapaknya. Begitu sudah menikah, lama dia tidak jenguk orang tuanya. Akhirnya apa yang terjadi? Karena orang tuanya rindu mau ketemu sama anaknya, orang tua lah yang pergi cari anaknya. Kebetulan dia datangi di asramanya Palopo. Bayangkan dari Bulukumba ke Palopo, dia cari anaknya. Begitu sampai ke asrama Palopo, asrama polisi di sana, lalu apa yang terjadi? Dia bilang, itu orang tua, Tabe bisa panggilkan atas nama ini. Kemudian ini ajudan melapor sama bapak tersebut. Lapor pak, katanya ada orang tua tak. Katanya orang tua tak, dia dari kampung. Katanya rindu sama kita. Kemudian keluarlah anaknya. Begitu keluar anaknya, apa dia bilang? Oh, karena orang tuanya sudah tua, apa dia bilang? Oh, itu bukan orang tuaku, itu pengembala kambingku. Coba bayangkan, ini kisah nyata. Lalu apa yang terjadi? Sampai sekarang, demi Allah, tidak pernah lihat kebaikan. Selalu sakit-sakit sampai sekarang. Mau tahu kapan juga sakaratul maut? Kisah nyata ini, Bu, di kampungku terjadi. Coba bayangkan. Akhirnya orang tuanya pulang ke kampung, kemudian dia berdoa, ya Allah, demi Allah, tidak ada anakku atas nama si Pulan. Ya, katakanlah si Pulan. Tidak enak kalau sebut nama ki. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Bayangkan. Demi Allah, Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau kita durhaka sama orang tua, demi Allah, jangankan masuk surga, baunya saja surga diharamkan bagimu. Kita lihat nih, Ibu, anak-anak sekarang tuh, kita dulu kasihan, kalau najar kian mawata, lana, kalau begini ki, kalau ada tamu tak,
tamunya orang tua, jangan kau lewat-lewat nak. Kita dulu kan dikasih begitu. Ditanya kina, aja mau pole ojo-ojo atau matuata. Pimali. Memotong bayangan orang tua pimali. Dibol lagi kisah jamata sama bapak dikasih begini ke. Takut maki. Tapi coba anak sekarang. Ada tamunya orang tuanya, lewat saja. Tuh. Dibol lagi mata sama bapaknya kisah begini. Apa nak bilang? Bapak bola matanya. Ini anak cilaka ini. Apalagi? Ada lagi kisah. Satu ketika ada nenek-nenek sama cucunya. Kemudian nenek ini berkata sama cucunya, cucu tidak pergi ke sekolah. Apa nak bilang cucunya? Tidak nek. Akhirnya apa? Neneknya dia ambil WhatsApp-nya, dia WA gurunya. Assalamualaikum bu guru, tidak pergi cucu ke sekolah karena sakit ki. Akhirnya kemudian beberapa kemudian datang itu gurunya cucunya. Ini neneknya dia intip lewat jendela. Pulang, cucu sembunyi kau. Bilang kenapa? Datang gurumu. Sudah ku WA gurumu, bilang tidak pergi cucu ke sekolah karena sakit ki. Apa nak bilang cucunya? Nek tak balik ki. Kita yang sembunyi. Bilang kenapa? Nah bilang cucunya, sudah juga tadi ku WA guruku, bilang tidak pergi ke sekolah karena meninggal ke nenekku. Kurang ajar. Mau tidak kita kasih begitu anak kita? Jangan. Oleh karena itu, ayo didik anak kita yang baik. Karena kenapa? Anak kita adalah aset kita di masa depan. Jadi baik ya, Bapak Rizal. Insya Allah nanti Bapak Rizal nanti akan jadi orang tua. Nanti akan juga punya anak tak? Dan nanti bagaimana? Kan kadang kita mungkin kita bentak orang tua tak? Lama belikan kak motor. Lalu kemudian orang tua mengatakan, ajak nak jolok nak. Artinya apa? Kadang itu orang tua kita dia bohong kita untuk menyenangkan hati kita. Contoh kecil. Ada orang tua kita tanya, mama sakit ke bede? Oh tidak jina. Sehat-sehat ji mama, sehat-sehat ji. Padahal dia bohong itu. Bohong untuk apa? Menyenangkan hatinya anaknya. Kemudian lagi kalau biasa kita di kampung ada ikan yang mestinya kita mau makan semua. Apa dia bilang? Nah, mama tidak lapar ji, makan mie semua. Coba bayangkan. Demi sayangnya orang tua kita. Orang tua kita dia lahirkan kita di dunia. Ada tidak orang tua kalau melahirkan senyum? Tidak ada. Melahirkan. Tidak ada bu. Istri saya kalau saya melahirkan, nauzubillah. Betul-betul perjuangan. Sampai dia pegang itu besi, kasih keluar anak-anak. Bayangkan itu 3 ons yang masuk, yang keluar 3 kilo. Kalau ketawa, iya toh? Nah hadirin Bapak Ibu pengajian yang insya Allah dimulai Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu jangan lupa orang tua tak. Ayo sayangi orang tua tak. Yang terakhir kapan dik? Stas. Karena kita doa kapan? Ada yang bisa tersambung dia? Harus. Tiga kilo keluar. Latu siaro tarekan. Ya. Baik. Diharapkan kepada calon mempelai laki-laki Rizal Hamzah. Ayo berdiri. Menghadap ke orang tua kita. Rizal Hamzah, bahwa besok saudara akan melangsungkan pernikahan. Ingat pesan-pesan kami bahwa jangan pernah lupa orang tua kita. Ayo peluk orang tua kita, sayangi kedua orang tua kita.
Jika seandainya almarhum bapak kita hadir di tempat ini, dia akan merasakan turut kebahagiaan atas pernikahan anaknya. Ayo, peluk orang tua kita, peluk, jangan lepaskan pegangan eratnya, minta ridhonya, raih berkahnya. Senantiasalah dekat kepada orang tua. Jangan pernah engkau lupakan kedua orang tua kita. Berbaktilah kepadanya, minta kepadanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbal lakal hamdu kama yanbaghi jalal karim sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, malam ini ya Allah kami melakukan serangkaian acara ya Allah, acara sungkeman ya Allah, pengajian ya Rabb. Ya Allah, berkahilah ya Allah, berkahilah acara kami ini ya Allah. Ya Allah, berkahilah acara kami ya Allah. Jadikanlah keluarga kami nantinya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah ya Allah. Keluarga yang engkau berkahi, keluarga yang engkau ijabah setiap doa-doanya ya Allah. Ya Allah, lapangkanlah rezekiku ya Allah. Ya Allah, kami titip orang tua kami ya Allah, yaitu Ibunda Hajjah Tuti Toha Mando ya Allah. Berikanlah dia kesehatan kedua orang tua kami ya Allah. Lapangkanlah rezekinya Allah, panjangkanlah umurnya ya Allah. Berikanlah kami rezeki sebagai anaknya ya Allah, senantiasa memberikan rezeki yang halal untuknya ya Allah. Ya Allah, terusus kepada bapak kami ya Allah, almarhum Haji Puselle Puntekka ya Allah. Ya Allah, beliau tidak sempat melihat kami berbahagia ya Allah. Ya Allah, kami sebagai anaknya ya Allah, lapangkan alam kuburnya ya Allah. Terimalah semua amal ibadahnya ya Allah, lipat gandakan amal kebaikannya ya Allah. Ampunilah segala dosanya ya Allah. Segala amal kebaikan kami sebagai anak yang kami lakukan ya Rob, mengalirlah pahalanya kepada almarhum Haji Puselle ya Rob. Ya Allah, jika sekiranya almarhum hadir ya Allah, kami merasa bahagia ya Rob. Kami ingin cium dia ya Allah, kami ingin kecup keningnya ya Allah. Kini hanya bayangan, kini hanya bayangan yang kami lihat ya Rob. Ya Rob, Engkau masih menghidupkan satu malaikat yang tak bersayap, yaitu ibu kami. Ya Rob, ampunilah segala dosaku ya Allah. Jikalau ada dosa kami selama ini ya Rob, dosa kami sebagai anaknya, ampunilah ya Rob. Karena kami bagaimanapun melakukan usaha, tapi kami tidak bisa menggantikan satu air susu ibu kami ya Rob. Karena dia telah membesarkan kami, karena dia telah mengajari kami berjalan, dia telah memberikan kami makanan, dia telah memberikan kami asupan ASI yang bergizi. Ya Rob, hamba titip dia, sehatkanlah ya dia ya Allah, panjangkanlah umurnya Allah, agar mereka kelak bisa melihat anak dan cucu-cucunya Allah menjadi sehat, tumbuh besar ya Rabb. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Barakallahu lakum fi khair wa lakum jama'a fi khair. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna nakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Sebelum saya tutup, Bapak Rizal Hamzah, ayo sekali lagi
peluk ibu kita, peluk dengan kasih sayang, peluk, cintai ibu kita, sayangi orang tua ta, jangan lupa orang tua ta. Nanti kalau sudah kita menikah jangan lalu sayang orang tua kita, peluk orang tua kita, cium, minta restunya, minta doanya. Demikian apa yang saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.